Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fatur Rahman Arya Permana dari kelas 12 IPS 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal usaha saya, yaitu roti lumer. Nah, di dalam proposal usaha terdapat latar belakang, deskripsi produk, cara membuat alat dan bahan, analisis biaya produksi dan harga, lalu target konsumen, analisis SWOT. Nah, saya mulai dari poin pertama, yaitu latar belakang. Nah, karena saat ini banyak masyarakat yang menginginkan hal baru dan berbeda, maka dari itu saya sebagai wirausahawan dituntut untuk melakukan hal yang kreatif dan inovatif dalam segala hal, terutama dalam bidang kuliner. Kuliner yang saya maksud adalah kuliner jajanan ringan yang memiliki keuntungan di setiap kalangan dan di setiap lingkungan. Nah, karena jajanan ringan ini memiliki sifat yang simpel dan inovatif, dan serta digemari oleh banyak kalangan seperti pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum, menjadikan saya tertarik untuk membuka usaha di bidang ini, terutama di jajanan ringan. Poin kedua yaitu deskripsi produk. Karena pada umumnya roti dihidangkan dengan cara biasa saja, maka roti lumer menjadi terobosan yang menarik. Dengan isian coklat lalu diselimuti dengan tepung panir, setelah itu diolesi dengan selai stroberi, menjadikan produk ini memiliki tampilan yang menarik serta memiliki rasa yang lezat, menjadikan produk ini cocok disantap saat bersantai. Untuk poin ketiga yaitu cara membuat alat dan bahan, saya langsung saja ke alat karena cara membuat dan bahan saya buat di video terpisah. Nah, untuk alat yang pertama ada cetakan. Nah, ada cetakan di sini bisa menggunakan gelas. Nah, yang kedua yaitu ada mangkuk, piring plastik. Yang keempat ada talenan. Lalu ada wajan, spatula, dan kompor gas, lalu tabung gas. Nah, untuk cara membuat dan bahan saya buat di video terpisah, maka selamat menyaksikan. Untuk rincian biaya produksi dan harga, saya tampilkan dengan tabel serta cara penghitungannya supaya dapat dipahami dengan jelas. Oke, saya mulai dari investasi. Di sini terdapat komponen jumlah satuan harga per unit serta total biaya. Nah, di sini juga terdapat umur ekonomis. Saya ambil contoh seperti cetakan, umur ekonomisnya 4 tahun, artinya penyusutan per tahunnya yaitu Rp5.000. Nah, di sini juga untuk total biaya satu kali produksi roti lumer sebesar Rp430.000 dengan total penyusutannya yaitu Rp170.000. Oke, saya lanjutkan dengan bahan
untuk produksi. Nah, bahan baku untuk produksi itu ada bahan utama. Bahan utama terdapat roti tawar kupas, coklat batangan, tepung panir, telur, dan minyak goreng. Nah, untuk bahan pelengkap yaitu selai. Saya ambil contoh seperti roti tawar kupas. Roti tawar kupas memiliki jumlah 15 piece dengan total harga per produksi 160.000. Dengan total harga per tahun yaitu 7.425.000. Nah, dengan 1 tahun kerja sebanyak 270 hari, roti tawar kupas akan habis setiap 6 hari. Maka cara penghitungannya yaitu 1 tahun kerja dibagi 6 hari menghasilkan 40. Artinya roti tawar kupas dibeli sebanyak 40 kali. Nah, 45 dikali 160 hasilkan 7.425.000. Nah, itu total harga per tahun. Itu cara penghitungan yang lainnya. Namun untuk coklat batangan, tepung panir, telur, dan minyak goreng itu habis setiap 3 hari. Artinya bahan-bahan itu dibeli 90 kali. Nah, contohnya tepung panir 90 dikali 15.000 menghasilkan 1.350.000 untuk total harga per tahun. Nah, untuk biaya operasional di sini ada biaya per bulannya seperti gas per bulannya 120.000 dan per tahunnya 1.440.000 dengan total biaya per bulannya itu 300.000 dan biaya per tahunnya 3.600.000. Artinya kebutuhan awal untuk memulai usaha roti lumer yaitu dengan menghitung biaya peralatan, biaya bahan operasional menghasilkan 1.113.000. Nah, untuk total biaya di sini terdapat biaya investasi yaitu sebesar 430.000 per tahun. Untuk biaya produksi 21.645.000 per tahun. Untuk biaya operasional 3.600.000. Untuk biaya penyusutan 170.000 per tahun. Nah, untuk harga pokok produksi yang pertama biaya tetap. Dengan menambahkan biaya penyusutan dan biaya operasional dihasilkan 3.770.000 per tahun. Nah, untuk mencari HPP itu dengan menambahkan biaya tetap dengan biaya produksi lalu dibagi dengan jumlah produksi. Nah, karena tadi biaya tetapnya yaitu 3.770.000, nah ditambah dengan biaya produksi yaitu 21.645.000 lalu dibagi produk per harinya yaitu 5 dan dikali 1 tahun kerja. Hasilkan 1.889 atau 2. Nah, untuk harga jual per unitnya itu dengan harapan marginnya 50% atau selisih keuntungan dengan offsetnya 50% menghasilkan 1.000. Artinya 2.000 tambah 1.000. Jadi harga jual per unitnya yaitu 3.000. Nah, untuk biaya rata-rata dengan cara menghitungnya itu biaya total dibagi jumlah produk. Nah, tadi biaya totalnya itu ditemukan 240 jumlah produk per hari. Jadi biaya rata-ratanya yaitu 504.900. Nah, untuk penerimaan cara menghitung itu harga dikali jumlah barang. Tadi kan harganya sudah ditentukan yaitu 3.000 per produk kali 5 jumlah barang per harinya hasilkan 150.000. Lalu dikalikan dengan hari kerja karena tadi 270 hari per tahun 12, jadi per bulannya itu 22 hari kerja. Hasilkan penerimaan per bulannya 3.300.000 dan per tahunnya 39.600.000. Nah, untuk keuntungan atau laba penghitungannya itu dengan penerimaan total dikurangi biaya total. Nah, karena penerimaan totalnya yaitu ini 39.600.000 dikurang biaya total yaitu dihitung dari bahan baku untuk produksi ditambah biaya operasional. Menghasilkan 14.355.000 per tahun. Nah, untuk per bulannya 1.196.250. Nah, untuk per harinya saya bagi 22 karena jumlah kerjanya 22 hari. Nah, untuk keuntungan per unitnya yaitu per unit menguntungkan 1.087. Untuk poin yang kelima yaitu target konsumen. Nah, target konsumen yang utama yaitu pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum yang berdomisili di Kelurahan Cijerah. Karena berdasarkan survei yang saya lakukan, di Kelurahan Cijerah belum ada usaha yang menjual produk yang sama. Selanjutnya yang terakhir yaitu nomor 6, analisis SWOT.
Nah, yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan. Strength yang pertama yaitu karena produk saya memiliki bahan baku serta cita rasa yang lezat. Yang kedua, karena bahan baku yang digunakan tidak terlalu mahal. Yang ketiga, karena menjangkau banyak kalangan. Nah, selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Weakness yang pertama adalah pemasaran belum maksimal karena usaha saya masih usaha rumahan. Yang kedua adalah hanya produksi satu jenis produk. Nah, selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Peluang yang pertama adalah menghasilkan varian baru. Yang kedua adalah konsumen meningkat. Yang ketiga, banyaknya konsumen baru yang datang. Kemudian yang terakhir adalah threat atau ancaman. Threat yang pertama adalah produk mudah ditiru, dan threat yang kedua adalah pesaing baru mulai bermunculan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.